Silakan duduk. Saya pikir bisa. Masuk kan suaranya? Oke. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya minta maaf kepada ibu-ibu yang ingin membawa anak, tetapi saya sudah chatting ke hamba Tuhan Otniel. Kalau yang bisa anaknya bisa duduk tenang, tidak masalah. Tapi kalau lari ke sana kemari, itu yang repot. Makanya saya minta maaf kalau kami harus membatasi ini. Hari ini hari di mana kita bersama-sama bersukacita, sekalipun tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita mengadakan Natal di tempat ini, dan kemudian tentu saja padat ruangan ini, dan ini pun lumayan padat, tetapi tetap jaga jarak dan pakai masker, serta protokol kesehatan lainnya. Saya bersyukur kepada Tuhan, tentu saja kita semua bersyukur, karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa ini, untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian jemaat Tuhan yang ada di rumah, shalom semuanya, dan saya berharap bahwa dalam waktu yang dekat-dekat ini kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Sekalipun penebaran COVID-19 hari-hari terakhir ini meningkat, tentu saja oleh berbagai macam penyebab, bisa saja karena disiplin protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik, sehingga penyebaran COVID-19 ini tetap melaju. Dan saya berharap agar supaya setiap kita yang hadir di sini bebas dari COVID-19, dilindungi Tuhan, dengan catatan kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan, Tuhan melindungi kita. Bagian kita menjalankan protokol kesehatan. Dan saya percaya kalau itu kita jalankan, berarti kita bekerja sama dengan Tuhan. Karena apa yang ditentukan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan, itu juga adalah ketentuan dari Tuhan. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Nah, tentu saja kita perhatikan dua banner yang ada di depan kita. Yang satu adalah tema utama dan yang satunya adalah subtema. Tema utama itu adalah tema PGI dan KWI. Dan kemudian tema lokal kita bahwa penyertaan Tuhan tidak ada batasnya. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan. Perhatikan saja, dengarkan baik-baik. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 bagian A, firman Tuhan berkata begini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ini nubuat Yesaya kepada bangsa Israel yang berada di dalam penindasan, berada di dalam pembuangan. Dan kemudian firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa tidak selamanya bahwa negeri ini akan mengalami kesuraman dalam himpitan yang mereka hadapi. Nah, di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima atau pasal setelah pasal 8, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya mengungkap sebutan Sang Immanuel ini. Ya, sebagaimana tema kita menamakan dia dengan nama yaitu Immanuel, yaitu Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita lihat pertama adalah penasehat ajaib, yaitu sebutan dari Nabi Yesaya tentang Immanuel, tentang juru selamat, tentang Yesus Kristus Tuhan.
Disebut bahwa dia adalah penasehat ajaib. Dia luar biasa, unik, dan tanpa tandingan. Nasihatnya tepat dan akurat. Untuk itu ketika kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita, carilah dia sebagai penasehat yang ajaib. Apabila kita mencari orang-orang pintar di muka bumi ini, motivator yang hebat, psikolog yang hebat, tentu saja tidak seakurat, tidak setajam nasihat dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan nasihat, tidak akan pernah keliru. Amin. Dia pasti memberikan nasihat yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Makanya andalkan dia sebagai penasehat ajaib di dalam perjalanan pergumulan hidup kita. Yang kedua, Allah yang perkasa. Kekuatannya dan keperkasaannya tak ada yang dapat menyamainya. Artinya tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi ini yang mampu menyamai keperkasaan dan kekuatan Tuhan. Dan ini sudah terbukti. Bagaimana perjalanan bangsa Israel seringkali mengalami kemenangan peperangan tanpa berperang. Tuhan yang berhadapan langsung dengan musuhnya. Di mana umat Tuhan ini disuruh berdiam dan menonton saja. Dan Tuhan yang bergerak. Dia adalah Tuhan yang maha kuat. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa. Nah, yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Dia abadi, artinya kalau Bapa yang kekal itu artinya abadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang abadi. Dialah Bapa sorgawi kita. Tidak ada batasnya. Dia tidak dari satu titik kepada titik tertentu, tetapi dia ada dari kekal sampai kekekalan. Demikianlah dia sebagai Bapa yang kekal. Dan yang keempat, dia disebut sebagai Raja Damai. Pemerintahannya dipenuhi keadilan dan kedamaian. Tidak ada satu pemerintahan di muka bumi ini yang adil, bahkan menciptakan perdamaian yang perfect. Sehebat-hebatnya pemerintah itu, sehebat-hebatnya raja itu, sehebat-hebatnya kepala negara, tidak akan mampu membawa sebuah negara untuk berada dalam sebuah kedamaian yang abadi. Hanya Tuhan. Dia adalah Raja Damai. Dan Raja Damai itu ada di dalam hati kita masing-masing. Raja Damai, nah, dalam teologi gereja-gereja tertentu akan lahir pada tanggal 25 Desember. Kan 25 Desember hari Natal. Saya mau beritahukan bahwa itu adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar bahwa dia sudah lahir 2000-an tahun yang lalu di kandang domba di Bethlehem. Sekarang kita tinggal memperingatinya saja, ya, merenungkannya. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, menjemput setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini dalam ibadah komunal, ibadah perayaan Natal komunal terbatas, dan juga jemaat yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, serta sahabat-sahabat saudara-saudara yang ada dimanapun saudara berada. Penyertaan Tuhan yang tak terbatas bagi umatnya, dimulai ketika penindasan yang dilakukan iblis sudah dipatahkan olehnya. Di mana itu gerangan terjadi? Tentu saja kita tahu bersama. Klimaksnya adalah di Bukit Golgota tatkala Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib. Arti penindasan adalah menindih, menekan. Dan biasanya dilakukan oleh seseorang dengan sewenang-wenang dengan penggunaan kekerasan, ancaman, dan intimidasi. Dan jemaat gereja atau bangsa ini terhimpit luar biasa. Karena mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan bilang bahwa sesungguhnya kesuraman tidak akan terus-menerus ada pada negara ini, pada bangsa ini. Dan saya percaya juga kepada kita semua yang ada di sini, maupun jemaat yang ada di rumah, kita sedang menghadapi kesuraman pandemi COVID-19 ini. Tapi percayalah, ini tidak akan berlangsung terus, ada batasnya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ini terus berlangsung, ada batasnya, ada akhirnya.
Mari kita disiplin menjalankan ini. Berapa waktu yang lalu ada ponakan saya, ya, dia berkomentar di Facebook, pingin pulang kampung, ingin pulang kampung. Kemudian saya berkomentar, sabar. Udah 7-8 bulan kita sabar diam di rumah kok, enggak pergi-pergi. Kok tinggal 2 bulan ke depan, masa enggak sabar? Saya pikir cuma komentar saya yang seperti ini. Muncullah komentar dari ya bibinya lah dari yang bersangkutan. Atau kakak atau adik dari mamanya. Bahwa jangan dululah, karena COVID-19 ini masih meningkat lajunya. Lalu suami dari kakak mama atau ipar dari mamanya bilang begini, udahlah tenang-tenang aja di rumah dulu. Nah ini, kurang lebih seperti itu. Dan saya bersyukur ada yang sependapat dengan saya. Karena saya sayang ponakan saya ini, kalau dia pergi, dia akan jumpai orang tua yang senior di sana. Dan kita nggak tahu kan bahwa yang bersangkutan membawa virus dan bisa menjangkiti sana, apalagi dari ibu kota, dari Jakarta yang sangat tinggi penebarannya. Jadi kita harus hati-hati, sayang keluarga, sayang saudara. Nah, hari ini adalah Minggu tanggal 6 Desember, kita memasuki Advent kedua dalam kalender gereja. Ya, Advent, Adventus dalam bahasa Latin, yaitu masa penantian atau persiapan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan sebelum Yesus lahir di kandang domba, di mana terjadi minggu-minggu Advent lah kurang lebih seperti itu, menantikan penggenapan nubuat dari nabi-nabi. Dan kemudian di zaman sekarang ini tiap tahun gereja mengagendakan dengan Advent 1, Advent 2, Advent 3, bukan gereja Advent ya. Advent itu adalah penantian, mengharapkan kedatangan dan munculnya Sang Juru Selamat. Tahun 740 sebelum Masehi, Yesaya bernubuat tentang kedatangan Juru Selamat, yang salah satu misinya adalah mematahkan penindasan iblis atas umat ciptaannya. Dan penggenapan nubuat Yesaya terjadi saat kelahirannya di Bethlehem dan sekaligus saat kematiannya di Golgota sebagai penebus dosa. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53. Keempat gelar di atas yang sudah kita sama-sama perhatikan secara nyata dalam penyertaan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita, nyata terrealisasi dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, dan apapun juga kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Seperti saya katakan tadi, bagian Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Bagian kita, mari kita disiplin menjalankan seluruh protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dalam Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau dia ada dalam hidup kita, maka so pasti penyertaan Tuhan ada pada kita. Kecuali Tuhan belum ada dalam hidup kita. Tapi keterlaluan kalau Tuhan belum ada dalam hidup kita. Tiap minggu kita beribadah, kita tiap minggu, tiap hari, tiap saat kita berdoa kan? Nah, dan kemudian ada 4 dimensi Immanuel dalam hubungannya dengan penyertaan Tuhan yang tak ada batasnya, seperti tema yang ada, yang sudah kita tentukan pada tahun ini. Pertama, dimanapun kita berada, Tuhan ada. Kita tidak dapat bersembunyi terhadapnya. Demikian Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini dimensi Immanuel
dalam konteks bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada. Kita nggak bisa bersembunyi, tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan yang salah, Tuhan tahu. Makanya dimensi pertama penyertaan Tuhan adalah Dia ada. Dimanapun kita berada, Dia ada di situ. Lalu yang kedua, Tuhan menyertai kita di setiap situasi dan kondisi. Ini dimensi Immanuel yang kedua, bahwa Tuhan menyertai kita di setiap situasi dan kondisi. Yesaya 43 ayat yang kedua dan ayat 5 bagian A. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai kamu. Di dimensi Immanuel yang kedua, Tuhan menyertai kita di seluruh situasi dan kondisi kita. Dari kondisi yang enteng sampai kondisi yang terberat, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada saat kita dalam keadaan sehat, maupun kita berada dalam keadaan sakit, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu dimensi Immanuel yang ketiga, Tuhan menyertai kita dalam masalah ekonomi yang kita alami. Dalam kehidupan ekonomi kita setiap hari. Ibrani 13 ayat 5 berkata begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Jadi jangan khawatir tentang masalah hidup kita. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan beserta kita di dunia kerja kita, di dunia usaha kita, dunia keuangan kita, finansial kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Asalkan kita terus terkoneksi akurat dengan Tuhan. Dan dimensi Immanuel yang terakhir atau yang keempat, penyertaan Tuhan itu tidak temporer. Tahu temporer? Temporer itu sewaktu-waktu. Artinya kalau tidak temporer artinya abadi dan selama-lamanya. Matius 28 ayat yang ke-20b yang ada di tema kita, subtema. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan yang tak ada batasnya. Seperti yang ada di subtema yang ada di depan saudara. Bahwa penyertaannya tak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena memang firman Tuhan sudah memberikan kepada kita jaminan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan atau sampai pada akhir zaman atau sampai kepada kesudahan alam. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja maupun yang mengikuti live streaming di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, mari andalkan diri kita hanya kepadanya, Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah di dalam kita. Firman Tuhan di dalam kita. Maka minta saja apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti kabulkan. Firman Tuhan ada dalam kita, Tuhan ada dalam kita, kita di dalam Tuhan. Itu sebenarnya pengertian Immanuel. Adanya sebuah kontak kerjasama antara Tuhan dengan kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Itulah arti sebenarnya dari Immanuel. Jadi bukan bertepuk tangan sebelah. Tuhan tidak bertepuk tangan sebelah, tetapi Tuhan juga mengajak kita untuk bisa bersikap responsif terhadap bagian Tuhan.
Kalau Tuhan melindungi kita, mari kita lakukan kehidupan kita, jalani kehidupan ini dengan taat, tekun, setia dalam menjalankan setiap perintah-perintahnya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan sampai di sini, dan marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, ternyata Engkau menyertai kami di semua aspek kehidupan kami. Ternyata penyertaan-Mu tidak tempo-tempo, tapi penyertaan-Mu adalah abadi dan kekal. Ternyata Tuhan peduli kepada kami. Ternyata Tuhan sangat mengasihi kami. Bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.